Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali saya memakai baju bernuansa merah, artinya ini adalah berita yang hot. Apa itu? Ini mengenai dugaan kasus korupsi atas program MBG, makan bergizi gratis. Bukannya Mas Bahlil ganteng ya, yang lagi viral itu videonya, bukan. MBG makan bergizi gratis yang diduga dikorupsi. Sehingga Kepala BGN Badan Gizi Nasional ditahan. Bapak Ibu, program MBG ini belakangan ini banyak disorot oleh masyarakat. Harus diakui bahwa pasti ada ketidaktepatan dalam pengaturan MBG, baik itu distribusi, kualitas makanan, dan lain-lain. Ya, sepertinya Pak Prabowo tidak menutup mata. Kenapa? Kita lihat ya contoh Noel ya, Wamen. Itu kan pendukung Pak Prabowo. Tapi ketika dia korupsi, dihajar tuh. Iya kan? Nah, sekarang Pak Prabowo membuktikan lagi. Program MBG yang harusnya benar-benar dilakukan untuk mendukung, ya awalnya supaya jangan ada stunting dan lain-lain, supaya generasi anak-anak kita sekarang mendapatkan gizi yang baik untuk supaya mendukung intelektualitasnya ujung-ujungnya. Tapi program ini ternyata diduga ya, sementara ya dikorupsi. Jadi ini mematakan apa ya, dugaan-dugaan, saya sering mendengar ya, ini memang sengaja dikorupsi supaya modal untuk Pak Prabowo periode 2, kurang ajar banget tuh. Nah, dengan kasus ini membuktikan bahwa Pak Prabowo tidak tutup mata dan spekulasi-spekulasi bahwa kasus MBG ini, bukan kasus MBG ya, program MBG ini sengaja dikorupsi guna amunisi periode kedua Prabowo. Jadi patah ya. Nah, langsung kita lihat. Kemarin siang kira-kira, saya melihat video Mensesnek Pak Prasetyo Hadi didampingi oleh Teddy dan siapa satu lagi, kok saya lupa namanya ya. Oke lah, memberikan pidato bahwa setelah dievaluasi bla bla bla, maka diputuskan oleh Pak Prabowo, Kepala BGN ya, yaitu Pak Dadan Hindayana diganti dengan Ibu Nanik Deang. Padahal Pak Dadan yang dicopot ya, dan 2 wakilnya itu orang kepercayaan Pak Prabowo. Disikat tuh ketika diduga ada melakukan korupsi. Nah, kita lihat dulu nih satu ya, Tempo. Breaking news, Prabowo copot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Ya. Terus apa lagi yang menarik dari ini yang saya lihat ya. Jadi di sini selain Dadan nih katanya nih ya. Nah, kita lihat dulu nih CNBC. Kejagung tahan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Tentu ada masalah dong, tidak akan sembarang ditahan. Menariknya, bukan pagi sih, udah agak siang sih, Pak Prasetyo mengucapkan terima kasih atas sumbangsinya selama ini ya. Tapi sorenya ditahan langsung oleh Kejagung ya. Jadi Kejaksaan Agung melakukan penahanan kepada mantan, jadi sekarang udah mantan dia ya, karena penggantinya Ibu Nanik, yaitu Pak Dadan Hindayana ya. Katanya dia digelandang oleh penyidik Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus ya,
ke dalam mobil tahanan yang terparkir di depan gedung Jampitsus Rabu kemarin. Wih, gila. Dan katanya tidak ada satu kata pun yang disampaikan oleh Pak Dadan yang telah mengenakan rompi berwarna merah muda itu. Jadi hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan dari Kejagung. Nah menurut rencana keterangan pers akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, yaitu Pak Syarif Sulaiman Nahdi. Ya. Nah, seperti yang diberitakan, Kejagung melakukan penggeledahan. Kan sebelumnya ada berita tuh digeledah. Nah, waktu saya baca kantor BGN digeledah, pasti ada kasus ini, ya kan? Nah, kantornya di Kebon Siri ya, digeledah dari dini hari Rabu, dini hari, wis gila dini hari, ya, sampai siang tadi gitu ya. Nah, dikonfirmasi ini oleh Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Muhammad Jeffrey kepada wartawan. Ya, bahwa benar telah dilakukan penggeledahan. Nah, Detik News, iya kemarin sore juga ini ya, menurunkan berita bahwa Kejagung membeberkan markup pengadaan motor listrik hingga sepatu di BGN. Ya motor listrik memang heboh tuh, bahkan sepatu di markup. Wih, gila ini ya. Dikatakan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Pak Dadan Hindayana dengan 2 ex wakil lainnya, yaitu Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung, katanya melakukan markup terhadap pengadaan barang di program MBG. Pengadaan barang tersebut dikatakan tak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Ya. Katanya juga bahwa selain menggunakan yayasan dan afiliasi tersebut, Pak Dadan dan 2 wakilnya tadi melakukan proses pengadaan, baik barang dan jasa, di BGN selama ini dengan melawan hukum. Wih, ya. Kata Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung yaitu Pak Syarif Sulaiman Nahdi, ya. Pak Syarif mengatakan mereka melakukan penyusunan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Aduh, mereka juga disebut menaikkan harga dalam penyusunan anggaran itu alias di markup. Ya. Waduh. Kemudian Kejagung juga mengungkapkan ada sejumlah pengadaan yang tidak sesuai, diantaranya 21.801 unit motor listrik. Ya, yang mana pengadaan itu mencapai 1 triliun rupiah. Wis, duit semua tuh ya, bukannya daun tuh. Ya katanya pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 yang memakan biaya 1 triliun, ya kan? Kemudian juga ada pengadaan 32.000 pasang sepatu tidak sesuai dengan ketentuan dan ada markup. Ya. Nah, juga melakukan markup pada tablet dan televisi, bukan tablet obat ya, kayaknya tablet kayak laptop gitu ya, tablet kayak iPad, Samsung Galaxy atau apalah. Jadi perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara. Ya, pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga ada markup pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai dengan ketentuan karena ada markup harga. Aduh. Sadis nih, sadis. Nah, Detik juga mengungkapkan kontroversi pengadaan motor listrik yang tadi dikatakan, yang 1 unitnya 42 juta, yang orang banyak perbincangkan, ya. Nah di sini yang menariknya, Pak Purbaya katanya merasa kecolongan, dia nggak tahu. Oh ini seru nih kalau Pak Purbaya udah ngomong nih ya. Ya. Waduh, katakan, wah padahal motornya 52 juta, tapi kita beli cuman 42 waktu itu, kata Pak Dadan. Tapi netizen bilang, alah motor begitu 42 juta. Ya nggak tahu deh ya, saya juga nggak tahu harganya ya kan. Katanya program itu untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit, yang hanya bisa dijangkau oleh motor. Wih, mantap. Tapi yang saya katakan tadi, Menteri Keuangan yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa
ternyata pernah menolak pengadaan tersebut. Hebat ya, Pak Purbaya sudah menolak tapi dijalanin terus. Wah, ini mah terang-terangan ini sih ya. Nah, oleh karena itu Pak Purbaya katanya di sini mengaku kebobolan dengan anggaran motor listrik BGN itu. Ya, karena Pak Purbaya sudah menolak ya pengadaan puluhan motor listrik EMO yang diklaim punya TKDN nyaris 50% itu, tapi tetap dijalankan. Ya, Pak Purbaya menilai bahwa anggaran untuk MBG seharusnya diprioritaskan untuk pengadaan makanan. Dia bilang mitra MBG sudah untung sehingga bisa menyisihkannya untuk mencicil motor sendiri, bukan dikasih lagi oleh BGN. Kira-kira begitu kata Pak Purbaya ya. Aduh. Oke. Nah, ini dia nih. Kemudian Kejagung juga kemarin sore mengungkapkan ada yayasan SPPG yang terafiliasi dengan Pak Dadan CS terima insentif miliaran per hari. Wih, miliaran per hari. Buset. Nih beritanya lo ya. Nah, jadi katanya ya ada intervensi pertamanya terhadap verifikasi SPPG. Mungkin nih saya artikan intervensi terhadap verifikasi SPPG. SPPG kan harus diverifikasi kesehatannya, kebersihannya, dan segala macam. Diintervensi. Ya mungkin aturan nggak bagus dibilang layak misalnya. Mungkin ya. Dan ketiganya yaitu Pak Dadan dengan dua wakilnya terafiliasi. Maksudnya ada saham kali ya. Mungkin maksudnya terafiliasi kan di sini bahasanya dengan sejumlah SPPG. Dari afiliasi ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan mendapat uang miliaran rupiah setiap hari. Waduh, sejumlah yayasan yang terafiliasi. Ada uang mengalir miliaran setiap hari ya. Jadi yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Gila loh. Kalau sudah 1 tahun, kali aja tuh 300 miliar lebih. Itu kalau 1 miliar per hari. Kalau lebih, waduh. Katanya lagi yayasan tersebut terafiliasi. Di antaranya selain terafiliasi, di antaranya dimiliki oleh Pak Dadan dan dua wakilnya tadi, saudara SS dan LP. Gila lu. Selain terafiliasi, mungkin saudaranya atau apa gitu ya, terafiliasi. Juga dimiliki. Buset deh, bener-bener deh. Aduh, banyak macam dah. Ada penggelembungan dana lain-lain lagi ya. Karena itu mereka 3 itu ditahan. Ya. Nah. Waduh. Nah, oleh karena itu. Nah, ini nih. Komisi 3. Waduh. Akhirnya bilang dia dukung Kejaksaan Agung. Ini Kejaksaan Agung lagi naik daun nih ya. Kasus begini selalu yang gerbek Kejaksaan Agung. KPK kok sepertinya ketinggalan terus. Kalau dulu kan KPK yang terdepan. Nah, sekarang Kejagung nih yang selalu terdepan, ya. Jadi Komisi 3 katanya mendukung Kejagung usut dugaan korupsi MBG. Jangan sampai program mulia dirusak. Ya iyalah. Maksudnya Pak Prabowo ini kan program mulia supaya mencegah stunting dan lain-lain gitu ya. Anak-anak yang selama ini kekurangan gizi diberikan tambahan gizi lah, sebut aja begitu. Tapi kemudian program mulia ini dirusak, bahkan banyak dicemooh karena ada yang keracunan dan lain-lain gitu ya. Dan ada penggelembungan dana. Marahlah Pak Prabowo. Karena ya pastilah saya rasa dia merasa program mulianya dirusak. Gara-gara itu Pak Prabowo kan banyak dibully. Wah, yang kayak tadi saya bilang. Ini memang sengaja dikorupsi supaya amunisi Prabowo mencalonkan lagi periode kedua. Ditangkap. Kalau memang untuk ngumpulin duit buat Pak Prabowo, nggak mungkin dong 3 orang ditahan. Iya dong. Oke, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, inilah sebuah bukti bahwa Anda boleh bacot apa aja gitu ya. Ngomong ini Prabowo makan uang, Prabowo bodoh, Prabowo nih dia buktikan. Mau teman dekatnya, orang dekatnya
hajar kalau memang melakukan korupsi. Ini dia lakukan lagi terhadap Kepala BGN dan 2 wakilnya. Yang sebelumnya kan Noel, ya. Sudah jelas ya. Jadi nggak ada tuh. Meskipun dulu membantu Pak Prabowo pemenangan dan segala macam, kalau lu korupsi dihajar juga. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.